Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Di pagi hari ini kita akan membahas manajemen keuangan ya. Jangan lupa sebelum dilanjutkan jangan lupa klik subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng ya. Oke deh. Manajemen keuangan banyak tuh menurut pakar ya. Tapi kalau menurut saya, manajemen keuangan itu bagaimana cara perusahaan memanage dari cara memperoleh sumber pendanaan dengan biaya yang seminimal mungkin dan juga persyaratan yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan bisa digunakan untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Begitu. Jadi bagaimana cara perusahaan memanage dana yang sudah diperoleh dengan cara yang paling menguntungkan, biaya yang paling minimal, tapi keuntungannya besar. Oke. Itu pengertian manajemen keuangan menurut saya. Oke. Konsep dasar manajemen keuangan sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama, mengambil keputusan dalam bidang investasi. Kalau bicara investasi pasti bicara tentang aktiva ya. Kalau di neraca itu bagian aktiva seluruhnya. Bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan aktiva manajemen memenuhi kebutuhan aktiva perusahaannya semaksimal mungkin biar dapat memperoleh penghasilan yang maksimal. Itu manajemen untuk keputusan investasi, terutama investasi aktiva tetap ya. Kalau produksi berarti ada mesin produksi gitu, sehingga produk yang dihasilkan bisa maksimal, sehingga nanti penjualannya maksimal, keuntungannya diharapkan juga maksimal. Selain manajemen investasi adalah keputusan untuk pendanaan. Pendanaan ini kalau di pasiva, kalau di neraca itu bagian pasiva. Apakah mau secara hutang atau modal? Pasiva kan isinya hutang sama modal. Jadi bagaimana cara perusahaan untuk memenuhi tadi kebutuhan investasi di bagian neraca itu? Mau dengan hutang atau mau dengan modal? Kalau hutang usahakan biaya modalnya itu jangan terlalu besar dan harus seefektif mungkin. Oke, itu untuk putusan di bagian pendanaan atau modal gitu ya. Selanjutnya adalah manajemen aktiva, biar aktiva yang sudah ada itu bekerja seefisien mungkin dan juga semaksimal mungkin ya, sehingga tadi produk yang dihasilkan, kalau ini perusahaan manufaktur ya, produk yang dihasilkan itu semaksimal mungkin, jumlah produknya, penjualannya bagus, dan juga laba yang dihasilkan juga maksimal. Oke deh. Selanjutnya adalah tujuan manajemen keuangan. Pastinya pertama memaksimalkan keuntungan. Bagaimana perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal tadi, bisa dari manajemen asetnya, dari penjualan, dan juga pendapatan yang maksimal. Selain itu, selain memaksimalkan keuntungan, juga harus menjaga arus kas. Selalu menjaga arus kas, terutama yang operasi itu harus positif. Karena kalau arus kas operasi yang positif itu menunjukkan perusahaan dalam keadaan yang baik, operasionalnya itu menguntungkan. Begitu. Selanjutnya adalah mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Jadi kalau asetnya perusahaan itu banyak, berarti modalnya juga banyak. Selain itu juga harus menjaga agar perusahaan bisa going concern, terus memiliki long life lah. Going concern itu menjaga kelangsungan hidup. Kan perusahaan pengennya harus bekerja terus, beroperasional terus. Syukur-syukur lebih besar ya, apalagi kalau misalkan kita sudah tua pun bisa diwariskan kayak gitu. Itu untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan.
Selain itu juga harus meminimalisir biaya modal. Tadi kalau misal kita mau mengambil keputusan bahwa dana yang kita peroleh itu dari hutang, maka harus cari biaya modal yang seminimal mungkin, dan juga harus prediksi penghasilan dari hutang itu maksimal, bisa menutup biaya modalnya dan juga bisa tetap dapat keuntungan. Oke, tadi kalau tujuan manajemen keuangan itu, manajer keuangan itu kan bagian dari pengelola atau direksi perusahaan ya. Jadi kalau tujuan mencari keuntungan, memaksimalkan keuntungan dengan versus kesejahteraan para pemegang saham, itu kan memang dua kepentingan yang sangat berbeda. Maksudnya pemegang saham adalah pemilik, sedangkan direksi itu adalah pengelola. Oke. Pengelola pengennya keuntungannya yang besar untuk saat ini ketika dia menjabat, biar kinerjanya dibilang bagus gitu. Tapi kalau pemegang saham itu kan pemilik, jadi dia pandangannya itu luas ke depan gitu. Jadi lebih mengutamakan keuntungan jangka panjang, karena dia memiliki perusahaan atau investasi dalam sebuah perusahaan, pengennya adalah untuk jangka panjang. Sedangkan itu kalau direktur kan bisa diganti kayak gitu. Jadi kalau memaksimalkan keuntungan itu targetnya jangka pendek, tetapi untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham itu jangka panjang. Contohnya yang keputusan jangka pendek tapi kelihatan merugikan, tetapi untuk jangka panjangnya menguntungkan adalah misal kita mau berinvestasi pada mesin baru. Mesin baru itu kan biasanya lebih canggih, menghasilkan produk lebih banyak dan lebih cepat, bahkan lebih bagus. Tetapi untuk membeli mesin baru itu kita kan harus menguras dana yang banyak. Karena kasnya sudah terkuras, ataupun nanti pakai hutang pun itu kan harus ada biaya beban bunganya ya. Jadi mengurangi keuntungan, mengurangi laba. Tetapi untuk jangka panjang itu bagus, karena misalkan produknya bisa naik dan itu bisa digunakan nggak cuman satu periode itu di jangka pendeknya, tetapi bisa digunakan dalam jangka panjang. Oke. Selanjutnya fungsi manajemen keuangan. Kalau dilihat fungsinya ya sama-sama manajemen kan. Ada planning. Planning di sini adalah merencanakan keuangan, baik itu arus kas maupun laba rugi. Itu khusus untuk yang manajemen keuangan. Kalau bank syariah ya tinggal itunya di bank syariah gitu ya. Sudut pandangnya kita bank syariah, tetapi saya masih global di sini untuk semua perusahaan. Oke, selanjutnya adalah budgeting. Jadi perencanaan budget itu bagaimana mengelola anggaran itu untuk seefisien mungkin sehingga memperoleh penghasilan yang maksimal. Yang selanjutnya adalah controlling. Jadi bagaimana perusahaan mengontrol, di sini kalau keuangan berarti keuangan perusahaan gitu ya. Direksi mengontrol keuangan perusahaan. Karena di sini manajemen keuangan ya. Kalau bank syariah berarti di bank syariah. Mengontrol di sini membuat sistem-sistem yang baik dan efisien begitu. Yang selanjutnya, fungsi selanjutnya adalah auditing. Auditing itu memeriksa ya, harus ada pemeriksaan internal. Auditing sama controlling beda. Auditing itu sudah kita tinggal mengevaluasi gitu. Kalau sudah ada temuan, ini kurang efisien, maka langkah selanjutnya adalah merekomendasikan biar langkah apa yang harus dilakukan sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi sehingga efisien. Kalau controlling itu dikerjakan dulu, tapi kalau auditing itu mengaudit itu dilakukan terhadap sesuatu yang sudah berjalan begitu. Kalau ada yang tidak sesuai, tadi kalau misalkan SOP gitu ya, audit kepatuhan SOP tidak sesuai dengan SOP, maka harus evaluasi lagi, ditindaklanjuti begitu. Selain auditing juga ada pelaporan atau reporting. Jadi manajemen
keuangan di sini direksi gitu ya, juga apalagi manajer keuangan itu harus melaporkan kegiatan perusahaan usahanya gitu ya, perusahaannya itu dalam satu, misalkan kita bikin cut off-nya 1 tahun, karena itu adalah bentuk tanggung jawab dari dewan direksi bagaimana dia bekerja mengelola perusahaan kepada pertama investor, karena tadi investor kan pemilik perusahaan tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan, tapi laporan keuangan itu bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak. Tadi utamanya adalah investor, sang pemilik. Oke, kalau dibilang sejarah manajemen keuangan itu mulai tahun ya abad ke-19-an, berarti 1900-an itu ada, itu pencetusnya ada di Amerika Serikat gitu ya. Seiring berjalannya waktu di tahun 1940-an itu sudah mulai dipelajari oleh banyak orang, dan tahun 60-an sampai 70-an itu sudah mulai dari manajemen hutangnya, dan dari 1970 sampai dengan sekarang itu sudah berkembang sangat pesat ya. Sudah ada manajemen leasing, ada di sini juga ada manajemen operasi, dan banyak sekali untuk manajemen keuangan itunya. Perkembangannya sangat pesat sampai dengan sekarang ini. Oke, mungkin cukup sekian tambahan dari saya, semoga bermanfaat dan semoga juga ilmu kita menjadi barokah dan jadi jariah dunia akhirat. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.